Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Sumiati pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester ganjil SMP Plus Darussalam Alam. Pagi ini kita akan membahas tentang ketentuan penyembelihan daripada hewan kurban. Pengertian daripada kurban yakni berasal dari bahasa Arab qoroba yang berarti dekat, sedang menurut istilah kurban yakni penyembelihan binatang pada tanggal 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha dan pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tersebut dalam firman Allah dalam surat Al-Kautsar 1 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka bersyukurlah, laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci dialah yang terputus. Hukum daripada berkurban sesuai dengan yang disyariatkan Allah sebelumnya kepada Nabi Ibrahim supaya beliau menyembelih putranya yakni Nabi Ismail sebagai ujian ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun saat detik-detik penyembelihan terjadi, Allah menyelamatkan Nabi Ismail dan menggantinya dengan seekor domba. Sehingga penyembelihan ini dilanjutkan sampai pada zaman Rasulullah. Hukum daripada penyembelihan hewan kurban yakni sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah juga telah mencontohkannya. Syarat dan ketentuan hewan kurban yakni ada 4 jenis hewan kurban yang boleh untuk digunakan sebagai kurban. Yang pertama yakni kambing gibas yang sudah berusia 1 tahun atau sudah pernah berganti gigi, maka dikorbankan untuk 1 orang. Yang kedua yakni kambing atau domba yang berusia 2 tahun untuk 1 orang. Ketiga yakni sapi atau kerbau yang berusia 2 tahun untuk 7 orang. Sedang yang keempat yakni unta yang berusia 5 tahun berlaku untuk 7 sampai 10 orang. Itu adalah jenis hewannya. Sedang syarat hewan yang dipakai untuk kurban yakni hewannya harus sehat, tidak boleh cacat, terputus jarinya atau terpotong telinganya sebagian atau kondisi kurus. Maka hewannya harus kondisi sehat. Sunnah-sunnah yang dilakukan dalam penyembelihan hewan kurban yang pertama yakni mengucapkan sholawat atas Nabi. Kedua, memperbanyak bacaan takbir. Ketiga, membaca doa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah sebagai doa untuk kurban. Keempat, yakni orang yang berkorban menyembelih sendiri hewan kurbannya, tidak diwakilkan kepada orang lain. Selanjutnya yakni orang yang menyembelih meletakkan kakinya, menumpukan kakinya di atas leher hewan yang disembelih. Selanjutnya yakni hewan sembelihan dihadapkan ke arah kiblat. Tidak diperbolehkan untuk menjual bagian daripada hewan kurban, yakni semua bagian termasuk kulitnya. Ketentuan daripada pembagian daging kurban.
Daging kurban dibagikan dalam kondisi yang masih mentah. Jika kurbannya adalah kurban jenis nazar atau sudah berjanji, maka orang yang menyembelih dilarang untuk memakan daging kurbannya. Namun jika itu adalah kurban yang disunahkan, maka orang yang menyembelih boleh ikut memakan dagingnya sebanyak sepertiga bagian. Sepertiga lainnya dibagikan kepada warga atau kaum duafa, dan sepertiga lainnya juga dibolehkan untuk disimpan orang yang menyembelih untuk kemudian dibagikan kepada orang yang datang kemudian. Hikmah daripada berkurban yakni 1. Menghidupkan sunnah Rasulullah tentang penyembelihan kurban. 2. Yakni meneladani keimanan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang ketaatannya kepada perintah Allah. 3. Yakni memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Mengajarkan kita untuk berbagi berupa daging kepada kaum duafa ataupun warga sekitar. Itu adalah serangkaian tentang kurban. Sampai sini pembelajaran kita pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.